Oke, kita mulai ya. Selamat siang. Siang. Apa kabar hari ini? Biasa. Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, untuk memulai pembelajaran kita awali dengan doa. Kita mintakan dulu ke siapa yang bisa bikin doa? Feby. Ayo. Ayo Feby. Nah, bagaimana sikap berdoa? Ayo, ambil sikap berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita satukan dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang berada di surga, bersyukur atas berkat-Mu di mana kami sudah berada di tempat ini dan berpulang serta apapun. Ya Bapa, sebentar kami ingin memulai acara ibadah kami, acara kami dengan acara kami akan lebih baik lagi. Itu juga dengan Bapak Guru kami, minta untuk kesehatan bagi serta umur yang panjang agar kami lebih baik lagi mengajar kami. Hanya itu doa-Mu kami ucapkan amin. Ya. Nah, pada hari ini coba lihat dulu. Ada tidak kawannya yang tidak hadir? Tidak ya, berarti kawannya semuanya itu hadir ya. Berarti semuanya kita hadir. Gue? Apa ya? Gak deh. Oh. Gak deh. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang tadi semuanya sudah hadir. Tidak ada yang sakit kan? Tidak. Oke, selanjutnya cek dulu kerapian bajunya. Yang belum dimasukkan bajunya dimasukkan, cek kerapiannya. Yang pakai topi di dalam kelas buka topinya. Ya, semuanya. Ya, semuanya dibuka topinya. Sudah rapi? Sudah siap untuk belajar? Sudah. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, untuk mewujudkan rasa nasionalisme kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Oke, silakan duduk. Nah, pada hari ini kita akan belajar di tema 4, yaitu cara memelihara kesehatan peredaran darah pada manusia. Dengan subtema 3, dengan pembelajaran yang pertama. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama itu setelah mengamati contoh-contoh kegiatan dari gambar peserta didik dapat menganalisis arti gotong royong dengan baik dan benar. Yang kedua, setelah mengamati contoh-contoh pantun pada layar PowerPoint, peserta didik dapat menyimpulkan salah satu isi pantun yang disajikan secara lisan atau tulis dengan runtut. Yang ketiga, setelah mengamati PowerPoint tentang cara membaca pantun, peserta didik dapat merancang pantun yang dibuatnya dengan tepat.
Lanjut keempat, setelah melihat video tentang sistem peredaran darah pada manusia, peserta didik dapat menganalisis macam-macam penyakit yang terdapat pada organ peredaran darah manusia dan cara memelihara kegiatan organ peredaran darah dengan benar. Yang kelima, dengan melihat video tentang macam-macam penyakit pada organ peredaran darah pada manusia, peserta didik dapat mengidentifikasi secara tertulis maupun misal macam-macam penyakit pada organ peredaran darah pada manusia dengan tepat. Oke, Bapak mau tanya dulu nih. Apa pelajaran kita minggu lalu? Tentang apa? Tentang apa? Ya, tentang jarak. Karena kita kemarin adalah belajar matematika, yaitu tentang materi kita tentang jarak. Nah, dengan menggunakan rumus Jokowi, ya, bagaimana Bapak mencari jarak? Iya, J sama dengan kecepatan dikali waktu. Iya, betul sekali. Nah, sebelum itu, nanti alur pembelajaran ini seperti ini. Nanti kamu akan mengamati video yang ada di PowerPoint. Nah, yang kedua, kamu akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Ya, ada yang nanti masuk ke dalam kelompok jantung, ada yang akan masuk ke dalam kelompok darah, dan ada yang masuk ke kelompok paru-paru. Ya. Nah, langsung nanti kamu akan mengerjakan lembar kerja peserta didik di dalam kelompok. Terus itu nanti kamu mempresentasikan hasil diskusimu di depan kelas. Lanjut nanti peserta didik mengerjakan soal evaluasi. Dalam pengerjaan soal evaluasi tidak boleh bekerja sama, tetapi kalau pengerjaan LKPD di kelompok masing-masing bisa secara diskusi. Nah, setelah nanti kelompok LKPD kamu kerjakan, dikumpul setelah presentasikan ke depan, nanti kamu mengerjakan soal evaluasi sebanyak 10 soal, yaitu pilihan berganda. Oke, kita lanjut. Sebelum kita laksanakannya, supaya kamu lebih konsentrasi dan aktif dalam belajar, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Nanti kamu ikuti gerakannya ya. Bagaimana gerakan di video itu kamu ikuti. Kita mulai berdiri.
gotong royong. Nah, fungsi gotong royong itu apa? Siapa tahu? Ayo. Iya, betul. Agar pekerjaan kita mudah. Tepuk tangan buat Baby. Lagi, ayo. Siapa tahu apa fungsinya kita bergotong royong? Ayo. Iya, pekerjaan juga cepat selesai, ya. Itu dia. Nah, jadi maksudnya itu mengapa kita harus bergotong royong supaya pekerjaan kita cepat selesai. Walaupun banyak tadi, pekerjaan kita cepat selesai. Oke. Nah, nanti kamu di sini akan menyaksikan sebuah video bagaimana itu penyakit pada peredaran darah manusia. Nah, dan cara mencegahnya. Nah, jadi nanti kamu simak videonya, catat yang kamu rasa penting. Itu akan berbeda dengan lembar kerja peserta didik yang kita akan bagikan sebentar lagi. Nah, jadi kalau posisi menonton video bagaimana anakku? Duduk yang bagus. Ya, jangan tidur. Oke, selamat menyaksikan. Pernahkah sobat membuka jendela kamar seperti yang Anda lakukan di pagi hari? Apa yang sobat rasakan? Kita akan merasakan segarnya udara pagi karena udara kamar berganti dengan udara yang baru. Itu adalah salah satu cara Algari untuk menjaga kesehatan. Adakah cara yang lain untuk menjaga kesehatan? Tentu saja dengan berolahraga. Teman-teman Algari yaitu Bayu dan Adi pagi ini sedang bersepeda santai. Algari melambaikan tangan kepada mereka. Tahukah kalian bahwa bersepeda santai dapat menjaga kesehatan organ peredaran darah khususnya jantung? Untuk mengetahuinya, mari kita ikuti video pembelajaran cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia berikut ini. Bersepeda dengan santai akan mengatur irama detak jantung sehingga otot-otot jantung akan dapat bekerja dengan baik. Penelitian British Medical Association menunjukkan bahwa bersepeda sejauh 20 menit dalam sepekan bermanfaat mengurangi risiko penyakit jantung hingga 50%. Organ jantung sangat penting bagi kehidupan kita karena jantung sangat berperan dalam peredaran darah manusia, yaitu sebagai pemompa darah dari seluruh tubuh manusia. Selain jantung, organ peredaran darah manusia lainnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah memiliki fungsi mengangkut makanan dan berbagai zat sisa-sisa metabolisme tubuh. Pembuluh darah dan jantung bertanggung jawab mengalirkan darah yang mengandung nutrisi, oksigen, hormon, dan zat lain. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan oleh penyakit maupun kelainan di antaranya jantung koroner. Oleh karena itu, jantung perlu dijaga kesehatannya. Jantung koroner merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh yang dimulai dari jantung. Penyumbatan terjadi karena ada lemak berupa kolesterol pada lapisan dinding pembuluh. Penyumbatan pembuluh arteri dikenal dengan istilah arteriosklerosis. Sobat rumah belajar, selain jantung koroner, beberapa penyakit pada peredaran darah manusia dan cara mencegahnya. Pertama, hipertensi. Hipertensi adalah penyakit tekanan darah tinggi. Cara mencegah hipertensi yaitu dengan melakukan olahraga rutin, menjaga berat badan ideal, perbanyak konsumsi makanan rendah lemak, kaya serat, dan mengurangi konsumsi garam, kafein, alkohol, serta rokok. Penyakit peredaran darah manusia kedua yaitu hipotensi. Hipotensi adalah penyakit tekanan darah rendah. Cara mencegah hipotensi yaitu banyak minum air putih dan garam, menghindari minuman beralkohol, hindari tempat bertemperatur tinggi, dan tidak makan dengan porsi berlebih. Penyakit peredaran darah manusia ketiga yaitu varises. Varises adalah pembengkakan atau pelebaran pembuluh darah vena. Umumnya terlihat di
mencegah varises yaitu dengan olahraga teratur, tidak duduk dengan melebar kaki, dan menjaga berat badan ideal. Penyakit peredaran darah manusia yang keempat yaitu anemia. Anemia adalah kekurangan zat darah merah. Cara mencegah anemia yaitu dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan kandungan zat besi, vitamin C, folat, dan vitamin B12. Penyakit peredaran darah manusia yang kelima yaitu leukemia. Leukemia adalah kanker darah. Cara mencegah leukemia yaitu dengan mengonsumsi makanan sehat, rutin melakukan aktivitas fisik, memeriksa tubuh secara rutin ke dokter, dan perbanyak konsumsi sayuran brokoli, kubis, tomat, lobak, dan sebagainya. Sobat rumah belajar, ingat nasihat orang tua kita, mencegah lebih baik daripada mengobati. Karenanya mari kita cegah agar kita tidak terjangkit penyakit, salah satunya penyakit pada organ peredaran darah kita. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Oke, di video kita tadi ada jenis-jenis penyakit dalam peredaran darah manusia. Nah, yang kalian catat tadi, yang pertama apa yuk? Apa penyakit yang pertama tadi? Apa? Iya, jantung koroner. Itu katanya ada terjadi penyumbatan pada jantung. Nah, yang kedua apa? Hipertensi. Itu tadi penyakit apa yuk? Siapa tahu? Iya, tekanan darah tinggi. Ataupun sering kita buat itu adalah naik tensi. Siapa yang itu pernah bilang kan? Kenapa ibu lagi naik tensi? Gitu kan? Jadi itu istilahnya adalah hipertensi. Nah, yang ketiga apa? Hipotensi. Ada hipertensi, ada hipotensi. Hipertensi tekanan darah tinggi, hipotensi iya tekanan darah rendah ataupun turun tensi. Selanjutnya apa? Anemia. Penyakit apa itu? Varises. Oke, varises. Penyakit apa itu? Iya, pembengkakan pembuluh darah vena. Dia terdapat di bagian kaki seringnya, di sini. Nah, apa dia bengkak kayak urat besar situ kan? Nah, itu adalah varises, yaitu adalah kelainan pada pembuluh darahnya. Pernah nampak? Pernah? Nah, itu varises. Jadi pembengkakan di kaki. Itu adalah namanya penyakit pada pembuluh darah. Oke, lanjut nanti apa? Anemia. Itu penyakit apa? Iya, kekurangan darah. Ya, itu yang sering dia kalau duduk lama, tiba-tiba disuruh bangkit terlebih dahulu, berkunang-kunang. Ya kan? Udah terlalu lama dia duduk, disuruh bangun, tiba-tiba kunang-kunang, ataupun penglihatan tidak jelas, sudah pingsan. Itu penyakit anemia. Selanjutnya apa? Leukemia itu adalah apa? Iya, kanker darah ataupun kebanyakan sel darah putih. Ya, itu leukemia ataupun kanker darah. Sudah? Oke, itu dia. Nah, cara mencegahnya tadi katanya bagaimana? Olahraga, makan makanan yang bergizi, tidak mengkonsumsi apa? Tidak makan porsi berlebih, tidak mengkonsumsi alkohol juga tadi katanya kan? Itu dia. Nah, kita lanjut. Di sini video ini nanti mengajarkan kamu bagaimana itu pentingnya gotong royong, ya. Di sini nanti ada katanya mengenai tentang gotong royong dan tanggung jawab. Kamu simak lagi ya. Ya. Semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu mata pelajaran PPKN 54 subtema 3 mengenai manfaat bergotong royong sebagai bentuk tanggung jawab. Anak-anak, dalam berinteraksi tentunya kita tidak sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk berinteraksi satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan kita. Berinteraksi bukan hanya dilakukan dengan keluarga ya, bisa dengan teman, saudara, dan warga masyarakat dari rumah
sekolah, atau tempat umum lainnya. Salah satu contoh interaksi yang dilakukan di lingkungan warga masyarakat yaitu bergotong royong. Apa itu ya gotong royong? Kita ingat kembali, gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan bersama. Adapun unsur-unsur gotong royong yaitu sebagai berikut. Pertama, kegiatan dilakukan secara bersama-sama. Kedua, semua pihak yang berkaitan atau berhubungan ikut serta sesuai kebutuhannya masing-masing. Ketiga, dilakukan secara sukarela dan tanpa pamrih. Keempat, bermanfaat bagi kepentingan bersama. Nah, bila kita melakukan gotong royong, tentunya banyak manfaat yang positif. Di antaranya yaitu satu, membuat pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Kedua, pekerjaan masih lebih mudah diselesaikan secara bersama-sama. Ketiga, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan antar individu atau kelompok. Keempat, memupuk solidaritas dan semangat kebersamaan. Kelima, menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama. Terakhir, menumbuhkan sikap tolong-menolong dan kekeluargaan. Selain itu, anak-anak, gotong royong juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Artinya, kita sebagai warga sadar akan tugas dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Berikut ini beberapa bentuk tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Pertama, menjaga kerukunan di masyarakat yang beragam latar belakangnya. Kedua, menjaga rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Ketiga, menjaga keamanan dan ketertiban umum. Empat, merawat fasilitas umum. 5. Menjaga kebersihan lingkungan. 6. Mengikuti musyawarah warga dan menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. 7. Mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Wah, ternyata dengan gotong royong banyak sekali ya manfaat yang kita dapatkan. Semoga kita semua bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, atau lingkungan masyarakat. Sekian materi singkat hari ini. Sampai jumpa lagi ya. Oke, video tadi mengenai apa? Iya, mengenai yang pertama itu gotong royong. Nah, tadi katanya gotong royong itu apa? Iya, bekerja secara bersama untuk memperoleh tujuan. Tadi di video juga ada manfaat gotong royong, kata tadi kan? Apa yang kita dapat tadi satu aja manfaat dari gotong royong? Iya, membuat pekerjaan cepat selesai. Nah, yang kedua tadi katanya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab di masyarakat. Yang pertama tadi kita lihat apa aja? Iya, menjaga kerukunan masyarakat. Berarti tidak boleh membuat keributan, ya. Tidak boleh membuat keributan di masyarakat. Nah, gotong royong, kembali kita ke topik gotong royong. Di sekolah gotong royong contohnya apa saja? Siapa yang tahu? Membersihkan kelas, di sana. Membersihkan halaman, di sana. Bersihkan taman. Salah satu contoh paling kecil dalam gotong royong adalah kerja kelompok. Nanti kamu diskusikan mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi harus berdiskusi. Hasil diskusimu itu adalah kamu kerjakan secara gotong royong. Ya, diskusi di dalam kelompok itu merupakan contoh
sikap gotong royong, ya. Jadi bukan satu orang aja yang bekerja, tetapi semua bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Nah, oke, kita lanjut. Nah, Bapak ada teks ini. Siang-siang makan buah dondong, rasa takut melihat besarnya ular. Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Teks apa kemarin ini? Iya, teks pantun. Nah, Bapak tanya lagi. Baris pertama kedua disebut? Oke, Bapak tunjuk dulu. Si Bina, bacakan dulu sampai raja aku. Siang-siang makan buah dondong serasa takut dan besarnya ular. Iya, baris pertama dan kedua itu adalah sambilan. Siang-siang makan buah dondong, rasa takut melihat besarnya ular. Nah, isinya baris keberapa? Baris ketiga dan keempat. Coba Aldo, baca apa isinya? Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Iya, kelar. Ini kelar ya. Agar pekerjaan cepat kelar ya. Nah, jadi di situ bersaja apa anakku? AB. Iya, AB, dong, G, ular, R, royong, G. Itu bukan kelas ya, kelar. Jadi kelar itu jawab belakangnya R. Berarti GR. Berarti dia bersaja apa? B, A, B. Oke, sampai di sini pembelajaran. Kita akan bagikan kamu ke dalam 3 kelompok. Caranya, masing-masing peserta anak kami sebutkan 1 sampai 3. Ya, di situ 1, 2, 3. Nanti Aldo mulai 1 lagi. Ngerti Aldo? Nanti situ tinggal 1. Sebut 1, 2, 3. Nanti Aldo sebut 1 lagi mulai. 1, 2, 3 dan seterusnya. Paham? Paham? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bisa? Oke, kita mulai dari Noel. Mulai sebutkan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini dua. Oke, semuanya berdiri. Ambil pulpen sama kertasnya, buku-bukunya aja. Udah? Oke, semuanya ke depan. Semuanya ke depan. Udah, jangan tidur. Semuanya ke depan. Nah, oke. Udah, jangan dorong-dorong. Sudah. Oke. Nanti di situ adalah bagian kelompok darah. Bisa? Di situ kelompok darah. Di sini nanti jantung. Ya, darah, jantung, paru-paru. Berarti darah, jantung, paru-paru. Ingat, darah, jantung, paru-paru. Oke, tadi Bapak sudah mengatakan kamu bahwa sebut 1 sampai 3. Yang mengatakan nomor 1 siapa? Yang menyebutkan angka 1 dari siapa? Siapa aja yang menyebutkan angka 1? Angkat tangannya. Ingat, yang menyebutkan angka 1 tadi. Ya, silakan masuk ke kelompok ini. Oke, masuk sini. Yang ada menyebutkan angka 1, kelompok darah. Ya, kelompok darah. Yang menyebutkan angka 2. Oke, masuk ke dalam kelompok jantung. Yang menyebutkan angka 3, kelompok paru-paru. Oke, udah ya. Nggak usah lihat bukunya, nggak usah lihat kertasnya baby. Itu aja kan, nggak usah lihat kertasnya. Oke, jalankan ya. 4-1 kelompok. Udah? Itu kosong itu. Itu 2 masih kosong. Ini di sini. Ini Joy ke situ cuma berapa Joy? Kenapa jangan di bawah? Gimana cepat. Oke. Oke, Bapak akan bagikan KPD-nya.
Ya? Ya. Ya, semuanya dikerjakan. Ini kelompok apa tadi? Darah. Darah. Ini kelompok jantung, ini kelompok paru-paru. Ayo dikerjakan, kerjakan. Ini bisa kerjakan. Jangan kejauh. Ini kan ada berapa macam ini? 1, 2, 3, 4. Iya.
Pucai. Hah? Aku mau semua limet. Nah,
Bayar. Tarik. Ada di sini. Good job, ya. Makan makanan ini tuh besi. Semua beli belakang beli besi. Dan kelas ya. Aku good job. Uang panen Pak. Sudah siap? Sudah siap? Ini kelompok apa? Kelompok darah ya? Kelompok darah sudah siap? Oke, kelompok darah sudah siap. Itu lagi ya? Sudah? Ini kelompok
Kelompok ini apa? Paru-paru selesai. Tinggal kelompok jantung. Ya, oke. Semuanya sudah selesai ya. Kelompok jantung juga sudah selesai. Nah, oke. Oke, dirapikan dulu tempat duduknya. Semuanya kalau yang berantakan dirapikan. Kalau sudah selesai. Oke, nanti presentasi ke depan itu didahulukan oleh kelompok darah. Kedua nanti didahulukan disusul oleh kelompok paru-paru. Baru nanti terakhir kelompok jantung. Sudah siap kelompok darah? Presentasi sudah? Silakan. Presentasi kelompok darah. Ya. Ini juga kemarin itu bisa Bapak. Oh, ini. Siapa? Oke. Oke. Silakan. Perkenalkan kami dan darah kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke. Nah, yang pantun, bacakan pantun nomor 1. Sungguhlah enak si nasi lemak dimakan oleh seorang desainer. Bahaya sungguh endapan lemak bisa menyebabkan jantung koroner. Oke. Bacakan jawaban nomor 1 soal pantun 1. Jenis pantunnya apa? Pantun nasihat. Terdiri dari berapa bait? 1, Barisnya berapa? 4. Oke. Bacakan baris lampiran. Sungguh enak si nasi lemak dimakan oleh seorang desainer. Oke. Jumlah isinya, baris isinya. Bahaya sungguh endapan lemak bisa menyebabkan jantung koroner. Oke, yang megang itu 5 penyakit. Bacakan penyakit nomor 1 dan cara mencegahnya. Penyakit anemia. Cara pencegahannya makan makanan kaya besi, asam folat. Oke. Sudah anemia ya? Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok siapa? Darah. Betul ya. Oke, silakan duduk. Nah, kelompok selanjutnya. Kelompok siapa ini? Silakan. Silakan nih. Suara. Oke, udah jam suaramu. Tidak, baby. Oke, perkenalkan ya. Perkenalkan kami dari kelompok paru-paru, kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Oke, bacakan pantun nomor 2. Dimakan oleh seorang desainer, tak lupa dengan kopi panasnya. Bahaya memang jantung koroner. Lalu olahraga pada atasnya. Oke, jawaban nomor 2. Jenis pantunnya. Jenis pantunnya nasihat. Jumlah bait 1 bait. Jumlah baris 4 baris. Barisan sampiran
pencegahannya memang gantung koroner wajib mengenal cara atasinya. Oke, penyakitnya nomor 2. Hipertensi. Ya, cara mencegahnya. Cara mencegah berolahraga secara teratur. Iya, hipertensi. Cara mencegahnya berolahraga secara teratur. Berikan tepuk tangan untuk kelompok. Nah, kelompok apa? Kelompok paru-paru. Oke, silakan duduk. Oke, kelompok darah, yuk. Jantung. Jantung. Oke, perkenalkan. Lemli kali ini. Ayo. Perkenalkan. Perkenalkan, kami dari kelompok jantung ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Ya, pantun nomor 3, bacakan. Pantunnya dulu bacakan. Kesana kemari tupai melompat, di ranting pohon ia bergantung. Jika peredaran darah tersumbat dapat menyebabkan serangan jantung. Oke, jawabannya. Pantun nasihat, terdiri atas satu bayar. Enggak garis, kesana lampiran kesana kemari tupai melompat. Di ranting pohon ia bergantung. Isinya jika peredaran darah tersumbat dapat menyebabkan serangan jantung. Ya, bacakan penyakit nomor 3. Serangan jantung. Cara mencegahnya memperbanyak konsumsi lemak, tak jenuh dan serat. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Oke, sudah duduk semuanya? Oke, dari ketiga kelompok, nah yang paling bagus presentasinya adalah kelompok jeng jeng jeng. Oke, yang paling bagus presentasinya adalah kelompok paru-paru. Oke, berikan tepuk salut untuk kelompok paru-paru. Tepuk salut. Iya, karena kelompok paru-paru serius presentasinya. Kalian main. Oke, lanjut. Bapak akan membagikan lembar kerja siswa. Ini soal evaluasi. Ada 10 soal berkaitan dengan gotong royong, berkaitan dengan pantun, dan berkaitan dengan cara mencegah penyakit peredaran darah. Ya, itu ABC. Nanti ini tidak boleh diskusi. Ya, dikerjakan secara individu. Jangan lupa tulis nama. Nanti selesai kumpulkan ke belakang. Buat nama di atas. Tulis namanya di atas ya. Dilingkari apa nih? Dilingkari bisa, disilang bisa. Sini ya Pak. Iya, buat nama. Di atas Pak. Buat nama ya, jangan lupa. Iya, situ bersama. Ayo, buat namanya. Jangan lupa namanya ya. Di atas. Di atas. Buat aja nama. Apa? Langsung nama apa? Ya, punya ada nama di atas. Ayo, kerjakan. Kewajiban itu apa? Iya, hal yang harus kita kerjakan. Di hari bisa siap bisa.
kewajiban itu sesuatu yang harus kamu kerjakan. Sama nomor 5 itu pilih aja ya yang mana terasa benar. Nomor 5 kalau nggak terlihat tentunya kan. Nomor 5 bonus. Ya, tadi ya. Nomor 5 itu santunya yang di atas kan. Nomor 5 tadi kan. Santunya nomor di atas. Mana santunya?
Yang siap atau di depan? Yang siap atau di depan? Yang main duduk dulu. Sudah? Sudah tunggu ke depan dulu. Oke, udah selesai mengerjakan soal evaluasinya? Sudah ya, soalnya gampang kan? Gampang. Oke, tepuk salut buat kita semuanya dulu. Tepuk salut. Oke, jadi perhatikan ke depan. Semuanya perhatikan ke depan. Bapak akan menjelaskan tentang penyakit peredaran darah pada manusia. Nah, yang pertama katanya tadi di situ adalah anemia ataupun kekurangan sel darah merah ataupun rendah Hb, ya, itu anemia. Nah, yang kedua leukemia ataupun kanker darah. Yang ketiga hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ya, itu satu lagi. Ya, wasir ataupun ambien, ya, varises, hemofilia, ya, jantung koroner, stroke, hipotensi atau tekanan darah rendah. Hemofilia ini adalah penyakit keturunan, ya, penyakit keturunan, itulah hemofilia. Nah, cara memeliharanya yaitu yang pertama olahraga teratur, yang kedua tidak memakan makanan banyak mengandung lemak, yang ketiga istirahat atau tidur yang cukup, yang ketiga makan makanan bergizi tinggi dan menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Nah, slogan kan? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul ya? Selagi kita bisa cegah, untuk apa kita bisa mengobati kan? Mencegahnya tadi dengan apa? Dan salah satu tadi katanya apa? Mengolahraga secara teratur. Nah, siapa ini? 230 tangkis, kalau kalah jangan menangis, ya. Ini siapa? Pantun dari si Janji. Nah, di pantun ciri-cirinya apa? Bersajak AB terdiri atas 4 baris dalam 1 bait. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang selanjutnya adalah terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Pantun bertema menjaga kesehatan tubuh. Tanya apa sini? Sore hari tertawa jingga, jelas terlihat di atas bukit. Kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Itu saja apa dia? AB ya, itu ya. AT 4 1 Oke, lanjut. Isi atau makna pantun: membaca dan memahami bagian isi pantun karena biasanya perasaan atau maksud dari pembuat pantun diungkapkan pada bagian isi. Jelas ya? Bahwa
pantun itu terdapat nasihat itu di bagian isi, ya. Nah, lanjut kita. Gotong royong adalah memiliki arti penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama agar pekerjaan juga cepat selesai. Itu dia tadi pelajaran kita hari ini, ya kan? Yang pertama tentang apa tadi? Yang pertama pelajaran kita yang pertama tentang apa? Peredaran darah, yaitu jenis penyakitnya. Terus apa lagi? Pantun. Terus iya, kita pelajaran kita mengenai penyakit pada peredaran darah manusia dan cara mencegahnya. Yang kedua mengenai pantun. Yang ketiga yaitu mengenai gotong royong dan tanggung jawab dalam masyarakat. Oke. Nah, sekian pelajaran kita pada hari ini. Untuk materi kita besok yaitu mengenai interaksi sosial. Ya, interaksi sosial. Interaksi itu adalah hubungan antara sesama manusia. Ya, itu materi kita besok yaitu tentang interaksi sosial. Nah, untuk menutup pelajaran kita hari ini kita tutup dengan doa dipimpin oleh anak kami Tio. Ayo Tio. Oke, semuanya kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Ya, amin. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan untuk istirahat. Ya. Eh.